pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan. Subtema 3, ayo memimpin di pembelajaran 1. Hari ini kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menyusun konsep isi pidato. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah membaca beberapa contoh-contoh pidato. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks pidato tersebut. Nah, nanti di bagian konsep pidato itu kalian akan tahu apa-apa saja yang harus kalian ketahui atau apa-apa saja yang harus kalian mengerti cara menyusun teks pidato tersebut. Nah, yang pertama di konsep pidato atau untuk cara menyusun teks pidato yaitu yang pertama salam pembuka. Anak-anak, biasanya di salam pembuka itu berisi tentang kalimat sapaan. Nah, misalkan biasanya nanti kalian harus bisa membuat di kalimat sapaan itu misalnya kata selamat pagi, selamat siang, atau bisa juga dengan salam sejahtera untuk kita semua. Atau bisa juga dengan menanyakan kabar. Misalnya, halo, apa kabarmu hari ini? Apakah kalian sehat? Nah, misalkan seperti itu. Bisa ya? Nah, kemudian yang kedua di konsep pidato ada pendahuluan. Nah, apa-apa saja yang ada dalam pendahuluan itu? Pendahuluan itu harus berisi tentang pemaparan topik masalah yang akan kalian bahas. Misalnya, jika ingin membuat pidato tentang kebersihan, nah maka kalian harus memaparkan terlebih dahulu, misalkan apa itu kebersihan, itu nanti yang harus kalian jelaskan. Kemudian, di manakah kita harus melaksanakan kebersihan tersebut. Kemudian bisa saja nanti di pendahuluan itu bisa kalian mengungkapkan apa nanti yang akan kalian bahas mengenai manfaat apa saja dari kebersihan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga di konsep pidato adalah ada inti. Biasanya di bagian inti ini harus berisi pembahasan topik secara lengkap. Atau pembahasan topik di sini dipaparkan secara lengkap. Misalkan tadi di bagian inti kalian sudah memaparkan apa yang ingin kalian utarakan dalam isi pidato. Nah, misalkan tadi mengenai apa itu kebersihan, di mana kalian melaksanakan kebersihan itu, dan di mana apa saja manfaat dari kebersihan itu. Nah, di bagian inti inilah kalian menjelaskan apa saja pengertian dari kebersihan itu. Kemudian di bagian intilah kalian nanti bisa memaparkan manfaat dari kebersihan itu apa. Nah, di bagian inti pula lah kalian harus menjelaskan di mana saja harus kalian laksanakan kebersihan itu. Jadi nanti apa yang ingin kalian paparkan di sebuah pidato semuanya ada di inti. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang keempat adalah penutup. Nah, di bagian penutup ini apa-apa saja anak-anak? Biasanya ini di penutup ini berisi tentang penyampaian tentang topik yang telah disampaikan. Artinya apa? Boleh dengan kata misalkan dengan, nah demikianlah pidato yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa dilaksanakan tentang apa yang Ibu utarakan tadi. Misalkan seperti itu. Atau di bagian penutup boleh kalian bisa kalian buat misalkan ada kata untuk itu marilah kita menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak. Nah, bisa juga dengan kata-kata yang lain yang bisa mengajak untuk melaksanakan apa yang kalian utarakan tadi. Misalkan di bagian penutuplah kalian mengajak pendengar itu untuk melaksanakan apa yang kalian utarakan tadi. Bisa ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang terakhir di konsep pidato adalah salam penutup. Nah, di salam penutup ini biasanya apa-apa saja anak-anak? Nah, biasanya salam penutup itu berisi sapaan penutup. Bisa kalian ungkapkan dengan kata
terima kasih, shalom, atau dengan demikianlah pidato yang bisa Ibu sampaikan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Itulah cara bagaimana untuk mengisi konsep sebuah pidato. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.